nikmati hidup. Nikmati hidup. Kalau kata saya ke teman-teman saya, urip pisan kok ruwet. Ya, hidup itu cuman sekali. Kok milih ruwet? Dibuat repot, dibuat susah, dibuat hidupnya tidak enak. Pasti yang nonton tayangan ini dan yang hadir di sini jawabannya sama. Ya, jawabannya sama. Kalimat ini sama. Insya Allah begini. Ya, nggak ada beb yang mau hidup ruwet. Nggak ada yang mau hidup mumet. Betul ya? Semua pengen hidupnya nikmat. Benar? Ya. Jawaban saya, katanya pengen hidupnya nikmat, katanya nggak mau hidupnya ruwet. Nyatanya cara hidupnya ruwet. Ya, nyatanya cara hidupnya ruwet. Contoh, bangun tidur suruh mikir sholat atau mikir duit? Allah nyuruh kita mikir sholat, tapi kita ngeyel mikir duit. Berarti yang pilih mumet siapa? Yang mikir duit. Pertanyaan berikutnya, Allah nyuruh kita mikir yang enak atau mikir yang tidak enak? Mikir yang tidak enak itu bukan Allah yang suruh. Kita disuruh mikir yang enak, tapi kita sukanya mikir yang tidak. Contoh ya Bu, suami dipecat dari kantor, contoh. Gagal panen, contoh. Pertanyaan saya, kalau suami dipecat atau gagal panen, mikirnya biasanya jelek atau bagus? Pertanyaan berikutnya, gagal panen itu enak atau enggak enak? Dipecat itu enak atau enggak enak? Mikir tidak enak itu enak atau enggak enak? Lawas gagal panen kok mikirnya elek. Sudah tahu gagal panen itu enggak enak, kok masih mikir tidak enak. Sudah tahu dipecat tidak enak, masih mikir enggak enak. Contoh lagi, nanti ngajinya nanti aja. Ya, contoh dulu. Makanya saya duduk ya tak enak-enakan. Silo gitu ya. Karena hidup ini disuruh yang enak. Allah nggak nyuruh kita tinggal di bumi untuk jalani yang tidak enak. Untuk dikasih tempat, manusianya segini, tempatnya besarnya luar biasa. Bu, sakit itu enak tidak? Ngomongkan penyakit enak tidak? Tapi ibu kalau sakit ngomongkan sehat atau ngomongkan sakit? Awak kok kayak gini ya? Betul ya? Mumet, pusing, betul kan ya? Yang diomongkan nggak enak. Pertanyaannya, jadi enak atau jadi nggak enak? Jadi nggak enak. Nah, mumet murokab, mumet kuadrat. Semakin pusing, semakin pusing. Semakin susah, semakin susah. Beda dengan orang-orang yang hidup di pos ronda. Bapak-bapak yang lagi ronda itu kalau datang ke pos ronda dalam keadaan pusing, contoh. Tapi insya Allah ini cuma ada di drama ya. Kehidupan nyata nggak ada insya Allah ya. Bapak-bapak ini pusing karena lagi diomelin istri. Pergi ronda sampai pos ronda, wajahnya nggak enak, temennya nanya,
Kok besenmut beruan? What's happened? Ada apa? Jawabannya bapak tadi apa? Ojo dibahas, garai mumet. Betul? Ojo dibahas, garai mumet. Kalau yang ahli rokok, nih rokoknya. Nah, yang ahli nah, ada makanan apa? Betul gitu ya? Jangan dibahas. Makanya di pos ronda itu kalau duduk pada bahagia. Kenapa? Enggak bahas urusanmu mumet. Yang mumet tidak boleh dibahas. Betul? Lah anehnya, ada satu ibu mumet ketemu dua ibu mumet, jadinya mumet gitu ya. Karena kalau duduk yang diobrolkan urusan mumet, ruwet yang diobrolkan. Makanya kalau hidup ini mau nikmat, menikmati hidup, nomor satu ya, nggak ada yang lain. Caranya adalah nurut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurut, mesti hidupnya enak. Manut sama Allah Ta'ala. Allah nggak nyuruh kita mikir duit, nggak nyuruh. Jadi kalau kita pusing mikir duit, salahmu dewe. Duit itu jangan dipikir, tapi diusahakan. Diusahakan. Contoh, ini saya kasih contoh ya. Tukang parkir, nggak mikir dia nanti dikasih atau nggak dikasih. Yang penting, prit. Kadang-kadang nggak pakai prit, terus berusaha saja, dikasih nggak dikasih, dia nggak mikir. Hasilnya dapat nggak? Dapat. Tarif parkir 2.000, dapatnya 10.000. Tarif parkir 2.000, dapatnya terima kasih. Ada juga tarif parkir 2.000, dapatnya 100.000. Kenapa? Nggak mikir duit, dia usaha saja. Tugas saya usaha. Percaya sama yang nyetir, mudeng lah nok parkir ya kudune bayar. Kudune. Ya seharusnya bayar. Nah ini hidup Allah yang kasih tahu, Allah yang menyatakan, Allah yang memberitahukan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, lewat lisan Nabi Muhammad SAW, falyakul khairan au liyasmut. Siapa iman sama Allah dan hari akhir, hendaknya ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam saja. Lah ngomong yang baik itu bagian daripada wahyu Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, apapun masalahnya Allah kasih solusi dan Allah kasih rezeki dari arah yang nggak bisa dipikir oleh siapapun. Ujug-ujug wonten. Ya tiba-tiba ada. Syaratnya takwa. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Salah satu wujud takwa ngomong sing apik. Ngomong yang baik. Bu, ngomong baik itu mudah atau susah? Saya mau nanya sama bapak-bapak, kok kelihatannya kurang seru. Karena peserta terbanyak ibu. Bu, ngomong baik mudah atau susah? Ngomong baik itu ya mudah, tinggal ngomong baik, selesai kan? Pertanyaannya kan ngomong baik itu mudah atau susah? Gimana bunyinya? Nah ya selesai. Baik. Ngomong yang baik-baik lah itu lain masalah. Berbicara yang baik-baik mudah atau susah? Susah. Ngomong yang jelek-jelek mudah atau susah? Mudah kata ibu. Contoh ya Bu, suami terlambat pulang kerja. Biasa pulang jam 5,
jam 8 belum pulang, handphonenya mati. Jam 7 ditelepon nggak bisa, suami belum pulang. Ibu biasanya ngomongnya baik atau jelek? Jujur banget. Jelek ya? Jelek. Contoh ngomong jelek rada apik, jelek rada apik. Apa mati ya? Masya Allah, mikir elek apa itu ya? Handphonenya, oh, bukan orangnya. Kalau ngomong baik kan, moga-moga selamat. Ya, mudah-mudahan selamat. Itu ngomong baik. Tapi kalau perkaranya itu sama, ya perkaranya sama, takut kecelakaan atau apa. Kalau orangnya imannya bagus, ngomongnya mudah-mudahan selamat. Cuman kebanyakan manusia ngomongnya, apa terjadi sesuatu ya? Apa kecelakaan dia? Apa? Jadi mikirnya jelek, ngomongnya jelek. Padahal ngomong yang baik bisa. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Mudah-mudahan selamat. Bisa nggak? Bisa. Tapi milihnya ngomong apa? Jangan-jangan elek, jelek. Itu satu. Yang kedua, mau mampir ya. Menggok ya. Mampir kemana ya? Mikirnya jelek, ngomongnya jelek. Suaminya datang jam 8, mestinya ngucap apa? Alhamdulillah. Semestinya ngucap apa? Tapi begitu datang ibu ngucap apa? Korban-korban ini paham saudara-saudara. Yang ada bukan alhamdulillah, ya, bukan sambutan wajah cerah, yang ada itu marah. HP mati, ditelepon reiso, menggok di. Insyaallah, mampir di. A sampai Z. Pernah nggak terjadi yang semacam itu? Pernah. Di sinetron, di drama, ya terjadi semacam itu. Ini contoh orang yang membuat hidupnya tidak nikmat. Karena hidup itu al-pikiran. Kalau pikirannya enak, hidupnya jadi enak. Makanya Allah berkata dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku itu melakukan sesuatu bergantung prasangka hambaku. Jadi kalau memprasangkai baik-baik ya jadinya baik. Kalau memprasangkai buruk-buruk ya jadinya buruk. Maka silahkan dia mau prasangkai aku seperti apa, sak karepe. Nah kalau saya maunya mikir yang baik-baik, yang enak-enak. Tak biasakan begitu. Nggak mau mikir yang nggak enak. Walaupun wujudnya nggak enak. Contoh, ban bocor. Enak enggak? Nggak enak. Nah, kalau saya mikirnya yang enak-enak. Ban bocor, alhamdulillah, tambahan rezeki akan segera datang. Lihat ban bocor kan mesti nambal. Kalau nggak nambal, ganti ban. Betul, ganti ban. Nah kalau sama Allah sudah diizinkan bocor, berarti kan diizinkan rezeki datang. Kalau mikirnya begitu enak atau nggak enak? Tapi kalau orang mikirnya begini, ban bocor, duit meneh. Enak atau pusing? Ini kan sama-sama ngeluarkan duit ya. Yang satu mikirnya enak, yang satu mikirnya nggak enak. Pemenangnya yang mana? Yang enak. Dulu saya beli zaman dahulu kala itu ya, beli mobil cari yang murah, bagus murah. Kenapa bagus murah? Mobil bekas, mobilnya bagus, harganya murah. Karena bensinnya boros.
Jadi pada tidak mau dibeli, orang nggak mau beli, wah boros, sehingga harga jual bekasnya jatuh. Nah, saya pengen mobil yang bagus, murah, beli. Ada yang komentar, Bib, itu bensinnya 1 liter bisanya cuma buat 6 kilo. 1 liter 6 kilo, super boros. Saya teriak, alhamdulillah. Bingung, teman-teman saya bingung. Kok alhamdulillah? Berarti jatah bensin saya mau ditambah. Berarti saya mau tambah sugih. Alhamdulillah. Enak enggak? Enak. Yang satu mikirnya, ini mobil ngejak melarat ini. Ini mobil ngejak miskin ini, nyentek duit. Betul Ibu? Betul? Nah, Pak, kalau ada istri doyan jajan, komentar Bapak, alhamdulillah apa ini ngentek duit? Ini istri boros atau sumber rezeki? Tanya sama korbannya. Bu, kalau ibu sering ngajak suami jajan, komentar suaminya, alhamdulillah sumber rezeki apa? Masya Allah. Yang mana Bu? Boros nopo sumber rezeki? Boros nopo sumber rezeki? Boros nopo ngerejekeni? Aslinya kan bisa mikir suami, alhamdulillah. Kalau butuhnya istri ini semakin banyak, berarti jatah rezeki semakin besar. Betul? Enak ya? Nah, jadi ibu, bapak pilih mikir mana? Mikir enak atau mikir nggak enak? Mikir enak. Karena apapun ya, nggak akan berubah. Jatahnya sakit, ya sakit. Jatahnya nggak punya duit, ya nggak punya duit. Jatahnya banyak bocor, ya mesti bocor. Kalau jatahnya begitu. Tapi enak atau nggak enak tergantung ilmunya. Kalau yang paham mikirnya yang enak. Contoh sakit. Saya kasih yang contoh paling nggak enak, sakit. Musim Covid kemarin, kenapa saya suka ngomong musim Covid kemarin? Biar gak balik lagi. Iya, biar gak balik lagi. Meskipun Covidnya belum hilang. Jadi saya bilang kemarin. Ini namanya mikir yang baik. Musim Covid kemarin ada yang positif, kemudian diisolasi. Diisolasi di rumah, kemudian diplester di kamar. Ya kan isolasi, plester gitu ya. Diisolasi di rumah, diplester di kamar. Pertanyaan saya, enak atau enggak enak? Enggak enak. Sudah enggak enak, mikirnya enggak enak. Arep mati aku. Aku arep mati aku. Itu sebelum mati sudah mati sih. Seperti kalau di film itu ya, ada orang belum ditembak, belum dibunuh sama penjahat, ya, tapi sudah ditakut-takuti sama penjahatnya. Ayo deleh ketembaknya di kepalanya, saya hitung sampai 3, padahal ya 3 gitu ya, neraka, ya, kasih kalimat-kalimat, kamu nanti akan saya lemparkan ke dalam sumur, ya. Sudah, duduk, nggak enak semuanya nggak enak. Coba kalau mikirnya yang baik, diisolasi di rumah, diplester di kamar, geletak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang nemenin. Mikirnya yang enak. Alhamdulillah, dosa kuntek. Betul? 1. Alhamdulillah dosa gua entek. Yang kedua, alhamdulillah dikancani bojo. Dikancani anak. Biasanya golek konco bojo ki wangil. Minta ditemenin suami itu susahnya luar biasa. Sekarang
Karena dipaksa, suaminya harus nemenin. Kenapa? Suaminya juga diperintah sama petugas COVID isolasi mandiri karena istrimu terdampak kok COVID. Jadi kamu jangan keluyuran. Akhirnya